selamat malam para pendengar Aksara Satu. Ya, selamat malam juga saya ucapkan. Hari ini umat Sedharma merayakan Hari Raya Galungan ya, Galungan. Ya, bertepatan. jadi untuk saat ini, khusus untuk hari ini di tanggal 14 April 2021 adalah episode spesial kita di Hari Raya Galungan ini. Umat Hindu di Bali Ya, merayakan Hari Raya Galungan. ya, Nah, di kesempatan saat ini kita memiliki Aksara Satu, sebuah media yang kita berdua mencoba menyuarakan ya, Bali dari sudut pandang budaya. Masyarakat Bali yang beragama mayoritas Hindu itu kan memahami Hari Raya Galungan sebagai hari raya yang cukup berarti ya, Kak Suta. Jadi ya, setiap kali Galungan mungkin ada banyak yang pulang kampung. Jadi ya, jadi mudik di Bali lah. ya, Nah, terus kita menyuarakan Hari Raya Galungan ini di Aksara Satu ini dengan beberapa informasi-informasi yang lain yang mungkin bisa menjadi informasi tambahan buat para pendengar Aksara Satu. Contohnya yang saya baca adalah mulai kapan sih Galungan ini, Kak Sute? ya. Jadi untuk informasi mungkin bisa dikatakan sejarah ya. Awal mula kita merayakan atau umat yang menyatakan beragama Hindu atau yang disebut dulu namanya Hindu Siwa sesuai dengan lontar Purana Purana Bali Dwipa. Bali Dwipa ya pada tahun 804 tahun Sakanya tahun 804 ini eh, merayakan Raya Galungan. Kalau tahun Masehinya pada saat itu karena berbeda 78 tahun jadi tahun 882 ya, Masehi. jadi tahun Masehinya adalah tahun 882. Jadi ini Hari Raya Awal Galungan mula pertama pertama di kali. Bali. Pada saat itu bertepatan dengan Purnamaning Sasi Kartika atau Purnamaning Sasi Kapat atau bulan penuh pada saat bulan keempat menurut bulan Bali, Ya. yaitu uh, bertepatan juga dengan atau yang disebut dengan Pancawara dan Saptawaranya adalah Buddha Kliwon Dungulan Sasi Kapat di tahun 882 tahun Masehi Masehi atau 804 tahun Saka. Kaka ya. Jadi umat Hindu itu pertama kali merayakan Hari Raya Galungan. Jadi kenapa hari raya ini mesti dirayakan ya? Jadi kalau secara sejarah mungkin semua masyarakat sudah membaca melalui Cerita, ya. Saya juga media-media yang ada atau melalui orang-orang cendekiawan agama di Bali. Tetapi pada intinya di kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan sedikit ulasan tentang Hari Raya Galungan. ya, Sebetulnya ulasan mengenai Raya Galungan itu sendiri kita ada urutan-urutan yang sudah sebetulnya kita maknai mulai dari Hari Raya Saraswati. oke. Jadi Ya, kembali lagi ke Uku ini. Ada ya, hubungan sama Uku juga, Kak Suta karena ya? ini urutannya Uku ya. Ya, karena Uku Kalau Galungan kan. saya sampaikan sedikit mengenai Galungan ya. Kalau Galungan di Bali memang hari rayanya yang namanya Galungan. Kalau Ukunya namanya Dungulan. Oh iya, iya, iya. Ya, Uku. Kalau di Jawa kalau di Jawa baru namanya Uku Ukunya namanya Galungan. Galungan ya. Oke. Kalau di Bali namanya Dungulan. Karena Dungulan itu artinya unggul Ya, atau menang. menang. Kalau di Jawa namanya kalau di Bali namanya Uku Dungulan, Dungulan, itu artinya unggul atau unggul, menang. Kalau di Jawa Galungan itu artinya perang. perang, Ya, perang yang menginginkan sebuah kemenangan. kemenangan. Ya, jadi seperti itu. Definisinya masyarakat Bali secara umum adalah bagaimana kita memerangi sesuatu supaya menjadi betul-betul kitalah seorang pemenangnya. Nah, jadi di sana definisikan bahwa Kemenangan kemenangan Dharma dharma dengan atau adharma. kebaikan atas ketidakbaikan. Baikan. Jadi apa yang sebetulnya diisyaratkan oleh Hari Raya Galungan seperti apa yang saya sampaikan tadi sebetulnya ada kait-kaitannya dengan hari-hari raya sebelumnya. Sebelumnya. Jadi mulai Saraswati nih. Ya, Nah, gimana Kak Suta? Jadi ketika gimana? kita ada Hari Raya Saraswati, kita di sana dikatakan bahwa turunnya ilmu pengetahuan. Ya, Jadi sumber segalanya adalah ilmu pengetahuan. ya, Di dalam kitab suci dituliskan Widya Sastra Sudharma maka dipa nikangrat. Jadi
eh, ilmu pengetahuan yang bersifat baik atau yang bersifat membuat manusia ini menjadi lebih baik itu adalah sebagai sinar atau lampunya dunia. Iya. Maka ketika ini penerang dunia ya. Jadi ilmu pengetahuan ini betul-betul harus menjadi manfaat yang baik bagi setiap manusia. Karena bisa saja walaupun ilmu pengetahuan pada umumnya kita katakan baik, ketika dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, maka ilmu pengetahuan itu pun akan menjadi tidak baik. Ya, jadi inilah yang selalu diingatkan oleh hari raya yang sudah kita lalui sebelum hari raya Galungan. Misalnya ketika kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, kemudian Ida Sangyang Pasupati Tedun dengan adanya hari raya Pagar Besi, supaya umat manusia memiliki betul-betul jiwa yang kukuh. Jadi dipagari dengan kekokohan kita harus ya kukuh untuk dengan memberi. apa yang menjadi tujuan awal kita untuk belajar. Iya. Ya, jadi tujuan awal kita belajar untuk mencapai sebuah tujuan mulia, maka betul-betul wujudkan tujuan itu menjadi mulia adanya. Jadi itu ada Pagar Besi. Maka ada hari raya Pagar Besi. Selanjutnya ada hari raya lain, Tumpak Landep. Di sana diperlukan ketajaman pikiran kita untuk memilah di mana hal baik dan hal yang tidak baik. Oke, setelah itu kan wukunya landep ya. Ya, Betul. jadi ada runtutan seperti itu, ada urutan-urutan seperti itu. Ketajaman pikiran kita untuk memilah hal-hal baik dan hal-hal yang tidak baik menurut standar orang banyak. Jadi di situ ditekankan baik menurut orang banyak. Ya, jadi bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Nah, di sanalah kita diharapkan mulat sarira atau introspeksi diri. Ya. Kenapa kita harus introspeksi diri? Kenapa? Karena seperti tadi, setiap ilmu yang kita pelajari akan menjadi baik ketika kita manfaatkan untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat. Tetapi ketika kita pergunakan untuk hal-hal buruk, maka akan menjadi hal yang tidak baik. Kemudian juga selanjutnya ada urutan hari raya lainnya yang tentunya juga ada kaitannya dengan hari raya Galungan. Misalnya seperti Tumpak Bubuh kalau orang Bali bilang ya. Jadi habis landep apa ukunya terus ukir, kulantir. Ya. Jadi ketika ukir itu sendiri, orang-orang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, dia bisa mendedikasikan dirinya supaya menjadi orang yang berbahagia. Karena seni itu menimbulkan kebahagiaan. Jadi berbahagia atau senang melaksanakan hal-hal yang atau terbiasa lumrah mengerjakan hal-hal yang bersifat baik. Jadi tidak membuat tersiksa dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Itu yang tersirat dalam beberapa hal. Lebih singkatnya kita mendekati hari raya Galungan ya. Ada urutannya. Misalnya sebelumnya ada Sugihan ya. Ini tujuannya kita supaya ingat bahwa dalam kehidupan kita ini kita selalu memerlukan bantuan dari alam. Ya, baik itu yang bersifat tumbuhan ataupun hewan, binatang, semuanya sebetulnya diperlukan. Jadi kita bilang kita manusia tidak perlu dengan ini, tidak perlu dengan ini, tidak bisa. Setiap kita dalam kehidupan kita ini tetap kita memerlukan sifat binatang pun diperlukan. Ya, sifat raja tamas itu juga diperlukan, tapi harus ditempatkan pada hal yang benar. Jadi ketika penempatnya nggak benar, maka menjadilah rajas yang betul-betul rajas, tamas yang betul-betul tamas. Jadi begitu. Kemudian ada hari raya penyekaban. Di situ penyekaban ini kita dianggap betul-betul, kita diharapkan ya betul-betul memiliki pengendalian diri yang luar biasa. Hari raya penyekaban ini kapan? Penyekaban satu hari sebelum penyajian atau hari Minggu sebelum Galung, pas di Uku Dunggulan hari Minggunya itu penyekaban. Itu tujuannya adalah untuk menjadi seorang pemenang atas hal baik dan buruk ini. Awalnya kita harus mulai dari pengendalian diri.
Pengendalian diri ini artinya supaya kita bisa mengendalikan diri, terutama musuh yang ada dalam diri kita yang disebut dengan uh, sadripu ya. Sadripu ini 6 musuh yang ada dalam diri kita. Mungkin itu sifat iri hati kita, sifat pemarah kita, sifat kita yang suka menyombongkan diri. Jadi ini mesti dikendalikan. Nah, itu yang namanya penyekaban. Kemudian ada penyajahan. Di sini kita harus berjuang. Tujuannya adalah berjuang bagaimana mengatasi hal-hal yang bersifat tidak baik pada diri kita. Perjuangan kita ini misalnya kalau dalam hal Bali kita disebut dengan tapa berata, biasa melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Dalam hal ini mereka mengendalikan nafsu dan lain sebagainya. Jadi disebut dengan hari raya penyajahan. Hari Senin ya. Ya, kemudian setelah itu hari Selasa disebut dengan penampahan. Penampahan itu berasal dari kata dampah. Dampah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya tiup. Tiup itu artinya kita meniup api yang marah ini supaya dia mati. Jadi dalam hal ini artinya pesan moralnya, kenapa pada hari raya penampahan Galungan ini diidentikan dengan membunuh binatang atau menyembelih binatang kurban ya, atau kita menyembelih binatang yang akan kita konsumsi. Kita diharapkan tidak hanya berguru kepada manusia, tetapi juga berguru kepada sifat-sifat baik daripada alam ya, atau terutama binatang. Kemudian setelah itu baru hari raya Galungan. Kenapa kita merayakan hari raya Galungan ini? Membuat penjor tentunya ada di itu simbol-simbol seperti atau maksud dan maknanya. Di Bali ini orang menyembah gunung seperti yang kita bilang. Bukan berarti secara kasat mata gunungnya yang disembah, bukan. Jadi secara logika, gunung ini adalah sumber segalanya. Seperti misalnya air bersumber dari gunung. Makanya orang bilang air pegunungan. Ya jelas lebih alamiah air pegunungan. Kemudian juga kesuburan juga berasal dari gunung. Secara logika, siklus perputaran bumi ini, misalnya penguapan air laut akan ke udara, kemudian setelah di udara menjadi banyak embun, kemudian awan ini menimbulkan hujan, kemudian gunung akan sumber lagi. Jadi inilah proses yang disebut dengan reinkarnasi. Reinkarnasi itulah yang kita hormati. Jadi sifat baiknya itulah yang kita artinya rayakan pada raya Galung. Makanya dibuat penjor sebagai simbol gunung, simbol daripada kesuburan. Jadi umat sedharma yang merayakan raya Galungan itu adalah tujuannya supaya kita bisa mengatasi diri kita, terutama mulat sarira, yang mana apa yang sudah kita kerjakan itu apakah sudah baik bagi orang banyak, apakah merugikan orang lain. Jadi ini yang perlu kita pikirkan dalam perayaan hari raya Galungan. Bukan hanya ritualisasinya, ya, membuat banten dan lain sebagainya, membuat persembahan dan lain sebagainya. Bukan hanya seperti itu. Jadi secara moral sebetulnya hari raya Galungan ini sangat-sangat memberikan pesan moral yang baik kepada setiap umatnya. Jadi awalnya sekira begitu perayaan hari raya Galung kenapa dirayakan ya. Jadi secara pribadi saya mengucapkan kepada seluruh umat Hindu baik yang di Bali maupun yang ada di seluruh Indonesia, wilayah Nusantara dan bahkan mungkin ada yang di luar sana, yang di luar negeri bisa mendengarkan. Ada orang Bali ada orang Bali yang tinggal di Jerman. Mungkin di luar, di Amerika yang bisa mendengarkan negeri, podcast. bisa mendengar podcast ini. Jadi mari kita rayakan hari raya Galungan pada hari ini dengan ya betul-betul pikiran yang bebas. Bebas dari segala hal-hal yang bersifat negatif. Nah, kalau saya ini berbicara
di Aksara Satu dari sudut pandang yang sedikit berbeda dengan Ya. penjelasan Kak Suta. Orang-orang kan selalu dari mulai hari Senin kan penyajahan, penampahan, galungan, dan manis galungan. Ya. Pada saat penyajahan, terus yang paling seremonial adalah pada saat penampahan. Jadi yang paling terasa sekali galungan itu seremonialnya pada saat penampahan. Jadi istilahnya masing-masing keluarga berkumpul, mungkin kayak membuat lawa dan Ya. sebagainya. Jadi aktivitas itu sebenarnya ada beberapa makna-makna yang tersirat seperti yang Ya. Kak sudah sampaikan tadi. Jadi pada saat kita melihat binatang, kita menyembelih binatang atau mengolah makanan dari daging. Ya. Jadi kita sebenarnya diberikan sebuah pemahaman kalau sifat-sifat itu yang harus kita netralisirkan. Ya. Jadi tujuannya adalah kebersamaan di mana kita bisa memilah, dicari secara arti itu ya, sesuai dengan sumber yang pernah juga saya baca itu. Sebetulnya penampahan galon itu nak tampah artinya dampoh, dampoh itu tiup. Tiup itu sebetulnya artinya kita meniup sifat emosional. Nah, di Ya, sanalah bisa kita ambil hikmahnya bahwa penampahan ini berfungsi untuk bagaimana kita bisa menerima orang lain, menerima bahwa binatang, tumbuhan adalah bagian dari kehidupan ini. ya, ya. Jadi ya maksud yang tersirat cukup beralasan juga dengan penjelasannya Kak Suta tadi. Jadi istilahnya dengan sifat-sifat apa yang ada di binatang itu. Jadi pada saat kita merayakan juga hari raya itu 1 hari sebelum galungan, kita mengadakan kayak eh, kumpul keluarga atau gathering lingkungan dan sebagainya kan. Jadi istilahnya secara tidak langsung konsep galungan itu bisa selalu kita ingatkan Ya, dengan kita menampah itu. Jadi istilahnya kita membunuh sifat-sifat yang negatif itu. Jadi dengan kita simboliskan ke binatang dan kita akhirnya mengadakan pertemuan atau itu hanya kegembiraan. sebuah simbolis ya. Ya, simbolis. Jadi ketika untuk menuju sebuah kemenangan, kemenangan yang disebut adalah uh, kebenaran itu sendiri. Ya, ya. Ya, jadi tujuan utamanya adalah kebenaran. Jadi kebenaran secara Hindu disebut dengan tujuan hakikinya adalah kebebasan secara duniawi. Jadi setelah merasa terbebas dengan sifat-sifat atau musuh-musuh yang ada dalam diri kita ini, orang merayakan itu. Maka disebut dengan Hari Raya Galungan. Ya, Maka setelah Hari Raya Galungan disebut dengan Manis Galungan. Di sana kita diajarkan untuk bersilaturahmi. ya. Seperti umat lainnya mengadakan silaturahmi, mungkin ketemu orang tua, ketemu sanak saudara. Cuma kalau di Bali sudah lumrah diartikan dengan, sekarang mau manis galungan kita harus jalan-jalan gitu. Ya, ya. Kalau dulu sebetulnya mereka silaturahmi, satu rumah ke rumah yang lainnya. Jadi tujuannya adalah ketika dulu mungkin berbuat salah, ketika dulu mungkin kita berkata-kata yang salah atau berpikir salah tentang seseorang, di sana kita harus diajarkan untuk legowo, saling memaafkan. Oke, Kak Suta. Jadi kita atas nama media Aksara Satu ya kan mengucapkan selamat Hari Raya Galungan, khususnya beragama Hindu. Ya, Semoga Hari Raya Galungan ini menjadi hari raya yang untuk lebih memahami sesuatu kebaikan. ya, jauh ke dalam mengenai apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan. Ya. Oke, sampai di sini pembicaraan kita di Aksara Satu dengan Kak Suta dan saya Mangku Sanjaya. Kita bertemu lagi untuk di episode yang di hari Minggu di tanggal 18 April 2021. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.